Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terkenal memiliki alam dan budaya indah yang terletak di ujung selatan Indonesia. Geografisnya yang sebagian besar batu karang dan pegunungan membuat watak orang NTT sedikit keras. Begitu juga dengan semangat juang warganya. Tak heran, banyak atlet dan pesepak bola berbakat lahir dari negeri Komodo ini. Bahkan NTT sudah menjadikan sepak bola sebagai cabang olahraga favorit. Namun kenyataannya di NTT sepak bola seperti hidup enggan mati pun tak mau. Usut punya usut, ternyata ada banyak sekali faktor yang membuat sepak bola di Nusa Tenggara khususnya NTT belum berkembang. Misalnya tidak adanya kompetisi rutin dan berjenjang yang digelar menjadi hal krusial. Tanpa kompetisi, proses pembinaan pemain muda dipastikan tersendat. Jikapun ada turnamen, maka tim akan dibentuk secara dadakan tanpa pengelolaan yang baik. Berikutnya adalah sarana dan fasilitas pun terbilang begitu terbatas. Fasilitas pendukung seperti lapangan adalah salah satu contohnya. Mayoritas lapangan tidak terurus dengan baik. Bahkan sebagian tidak ada rumput selain tanah biasa. Mirisnya, banyak turnamen menggunakan padang pengembalaan sebagai lapangan permainan. Senada dengan hal itu, Ketua Asprof PSSI NTT, Christian Buik, mengatakan bahwa meski NTT punya banyak lapangan, namun kondisinya masih jauh dari standar untuk para pesepak bola bermain bahkan berlatih. Berbeda dengan wilayah Jawa, Sulawesi, dan Sumatera, pembinaan sepak bola di NTT kurang digalakan. Pengelolaan sepak bola masih buruk, sehingga tidak heran banyak talenta-talenta sepak bola lahir dari bakat alamiah tanpa pembinaan sepak bola yang berjenjang. Ditambah lagi dengan aksi tawuran dalam sepak bola yang semakin menambah awan kelabu sepak bola NTT. Animo masyarakat NTT yang gila bola hanya terbatas menyaksikan klub kesayangan mereka bermain di Liga Tarkam ataupun kasta terendah sepak bola Indonesia. Di kancah sepak bola Indonesia seperti Liga 1 dan Liga 2 tidak terendus satupun klub dari Nusa Tenggara Timur. Satu-satunya klub yang berprestasi hanya PS Ngada yang mampu berbicara banyak dari tanah NTT. PSN Ngada termasuk dalam 10 tim yang lolos 16 besar putaran nasional Liga 3 2018. Itu pun hanya sampai fase gugur Liga 3 nasional dan belum mampu menembus Liga 2 Indonesia. Prestasi gemilang PSN Ngada sebagai perwakilan NTT di sepak bola nasional adalah menjadi runner-up Liga Nusantara pada tahun 2016. Kala itu PSN Ngada diperkuat Yohanes Christophorus Nono dan Jackson Tiwu. Bahkan Christophorus Nono berhasil menjadi top skor di ajang tersebut. Tak heran, menjadi pesepak bola profesional adalah kosakata yang masih asing di kepala orang-orang NTT. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini secerca harapan untuk sepak bola NTT mulai muncul. Kehadiran Yabes Roni ketika membawa timnas U19 juara AFF adalah awal kebangkitan sepak bola NTT. Pemain asli Alor NTT itu berhasil menembus timnas Indonesia dan menjadi andalan Bali United hingga saat ini. Sekaligus membuka mata pecinta sepak bola akan bakat terpendam mutiara-mutiara pesepak bola bumi Floba Murata. Lahirnya talenta-talenta emas dari NTT mulai memberi sinyal kebangkitan sepak bola NTT. Bali United bisa dikatakan sebagai lumbungnya pemain bertalenta asal Nusa Tenggara Timur. Alfonsius Kelvan, Jackson Tiwu, Felsianus Bate, Yabes Roni, Julius Mauloko, dan Alsan Sandem misalnya. Nama-nama tersebut berhasil ditemukan oleh Indra Syafri ketika menjaring bakat sepak bola di NTT. Sejak tahun 2016 hingga 2021, banyak sekolah sepak bola atau SSB di NTT muncul. Misalnya Bintang Timur Atambua, SSB Bali United Kristal Kupang, SSB Soe Generation, SSB Tunas Muda, dan lain-lainnya. Dari SSB inilah bakat-bakat bumi NTT terus diorbitkan. Dari segi kepelatihan, NTT tidak mau main-main dalam mencari arsitek sepak bola. Ada nama Ricky Nelson Dun, pelatih tim sepak bola PON Nusa Tenggara Timur asal Kupang yang syarat akan prestasi. Ricky yang saat ini menjadi pelatih kepala Persipura Jayapura pernah menangani beberapa klub besar seperti Borneo FC di Liga 1 pada 2017.
dan beberapa klub Liga 2 seperti Sulut United dan Persik Kendal. Sejumlah pemain berbakat seperti Frankie Denermisa, Crespo Hale, dan Sirvin diboyong oleh Ricky Nelson ke PON Papua. Di sanalah pencari bakat Persija Jakarta melirik Frankie Misa dan melebuhkan pria Soe NTT itu di skuad Macan Kemayoran. Meski tidak membawa NTT juara di PON, namun Ricky Nelson Dun berhasil membawa tim sepak bola NTT lolos ke PON Papua setelah NTT absen di ajang PON tersebut selama 30 tahun terakhir. Prestasi kembali dicatatkan NTT tahun 2022 ini, di mana Patrick Domal, putra asli Manggarai Barat NTT, dipercayakan menukangi negeri Komodo dan berhasil mengantar NTT lolos ke ajang Prapopnas 2022 di Samarinda, Kalimantan Timur. Patrick Domal adalah mantan pemain dari PS Sleman dan Persiba Bantul. Ia mengandalkan bibit-bibit muda untuk mengisi formasi punggawa NTT di Prapopnas 2022. Tercatat beberapa pemain NTT sukses menjadi pembeda dalam beberapa klub besar tanah air di sepak bola modern ini. Di urutan 10 ada nama Kasim Botan, yang merupakan pesepak bola Indonesia yang berposisi sebagai sayap kanan. Kasim lahir pada 14 April 1997 di Adonara Flores, Nusa Tenggara Timur. Kasim memiliki tinggi 170 cm dengan harga pasar saat ini 2,17 miliar. Kasim pernah bermain untuk Harbu Putra Samarinda, Persepam Pamengkasan, dan mengoleksi 3 gol di Liga 2 pada musim 2017. Kasim juga bermain untuk Persit Jember, Persiba Bantul, PSCS Cilacap, tim Liga 1 Persita Tangerang. Dari total 17 pertandingan di Persita, Kasim berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist. Kasim Botan saat ini bermain untuk Bayangkara FC. Di urutan 9 ada Ibrahim Sanjaya yang membela PSS Sleman. Ibrahim Sanjaya lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 di Waikabubak, Sumba, NTT. Ibrahim saat ini bermain sebagai bek sayap untuk PSS Sleman di Liga 1. Pemain dengan tinggi badan 178 cm itu mengawali karirnya bersama Persiba Balikpapan Junior. Semusim berselang pada tahun 2015 ia bergabung dengan Bayangkara United U21. Ibrahim Sanjaya pindah menuju klub Liga 2 Persib Pekalongan. Dan di tahun 2016 ia sempat dipanggil Timnas U19 untuk Piala AFF. Ia juga pernah bergabung dengan Semen Padang dan Persik Kediri pada musim 2019. Ibrahim Sanjaya menjadi andalan Persik Kediri dan berhasil membantu Persik Kediri promosi ke Liga 1 Indonesia. Saat ini Ibrahim Sanjaya memiliki harga pasar senilai 2,17 miliar. Nomor 8 Andreas Ado, PSIS Semarang. Andreas Krismanto Ado lahir pada 15 Maret 1997. Pemain asal Maumere NTT ini bermain sebagai pemain sayap untuk PSIS Semarang di BRI Liga 1. Beberapa ajang internasional pernah dicicipi Andreas Ado seperti Festival Arsenal Soccer U12 di Inggris, Danone Cup, Asiop Antar Klub di Swedia, Timnas Pelajar U16 di Thailand, dan Timnas Pelajar U18 Asian School Football di Solo. Ia juga pernah membawa Persami Maumere juara Eltari Memorial Cup dan mendapat predikat pemain terbaik. Salah satu pertandingan yang tidak bisa dilupakan oleh Andreas Ado adalah ketika bermain di Swedia di ajang Danone Cup. Pertandingan antara Indonesia bertemu dengan Jerman, di mana Andreas Ado menjadi pahlawan dengan hat-trick 3 gol untuk kemenangan Indonesia 3-0 atas Jerman. Di tahun 2017 Andreas membela PS Bengkulu dan mencetak 4 gol dalam 7 penampilan. Tahun 2018 ia bergabung ke Persiwa Wamena, tampil 10 kali dengan mencetak 2 gol. Di tahun 2019 ia menjadi pemain PSIS Semarang dengan tampil 9 kali serta mencetak 1 gol. Nomor 7 Octavianus Fernando. Octavianus Fernando adalah kakak kandung dari pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Ia adalah pemain sepak bola asal Ngada NTT yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 1 PSIS Semarang. Octavianus Fernando memiliki tinggi badan 168 cm.
Ia bermain di posisi sayap kanan atau bisa juga sebagai seorang penyerang dengan harga pasar senilai 2,17 miliar. Oven pernah membela tim junior Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang. Oven kembali bermain bersama Persebaya Surabaya Senior di Liga 2 2017. Dia menjadi salah satu pemain yang berjasa untuk membantu Bajul Ijo promosi kembali ke Liga 1. 58 laga diantaranya tercatat di kompetisi Liga 1 dan ia menyumbangkan 5 gol dan 12 assist untuk skuad Bajul Ijo. Nomor 6, Alsan Sanda. Alsan lahir pada 1 Agustus 1992 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi pesepak bola, Alsan Sanda juga merupakan seorang polisi. Posisi pemain bertinggi 172 cm itu adalah bek dan penyerang. Alsan Sanda lahir dari sekolah sepak bola SSB Tunas Muda Kupang. Ia bergabung di Bali United pada tahun 2016 karena lolos seleksi bakat oleh Indra Syafri. Kemudian di tahun 2017 Alsan pindah ke Bayangkara FC. Alsan Sanda berposisi sebagai penyerang sayap ketika masih memperkuat Serdadu Tridatu. Bersama Bali United, Alsan Sanda mengalami transformasi posisi dari penyerang sayap menjadi seorang bek kiri. Alsan Sanda kemudian membela Bayangkara FC semenjak Liga 1 2017. Salah satu prestasi yang ia hasilkan adalah membawa Bayangkara juara Liga 1 pada musim 2017. Alsan bahkan pernah dipanggil membela timnas Indonesia. Nomor 5, Julius Mauloko. Julius Mauloko lahir pada tanggal 22 Juli 1990 di Atambua, NTT. Julius adalah pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai pemain sayap atau penyerang. Selain Kristal Kupang FC, rupanya Julius juga pernah membela Bali United pada kompetisi Torabika Soccer Championship musim 2015-2016. Ia juga pernah menandatangani kontrak dengan Karsai FC di Liga Utama Timur Leste karena kontraknya di Bali United tidak diperpanjang. Pada tahun 2017, Mauloko bergabung ke Gresik United. Mauloko menandatangani kontrak dengan Western Knight di Liga 2 Australia. Bersama klub Western Knight Australia, Julius mampu menjelma menjadi striker mematikan. Julius mencetak 11 gol sekaligus sebagai top skor pada kompetisi Liga 2 Australia Barat tersebut. Julius bahkan menjadi pemain pertama dari Nusa Tenggara Timur sekaligus orang Indonesia pertama yang bermain di Australia. Nomor 4, Yabes Roni Malaivani. Yabes lahir di Alor, NTT pada 6 Februari 1995. Yabes adalah pemain sepak bola Indonesia yang saat ini bermain untuk Bali United. Ia berposisi sebagai penyerang sayap kiri dengan harga pasar sekitar 2,61 miliar. Yabes termasuk bagian dari skuad Indonesia U19 dan sukses meloloskan Indonesia U19 di ajang kejuaraan U19 AFC pada 2014. Ia memulai karir sepak bola di PSKDP Moru yang hanya bermain di level Liga Antar Kampung. Kemudian ia bergabung dengan Persab Alor. Yabes terpilih dalam skuad Piala AFC U19 hasil pencarian bakat pelatih Indra Syafri pada pertengahan Juni 2013 ketika seleksi di Kupang, NTT. Selain menjadi pilar di skuad timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri, Yabes menjadi andalan Luis Milla pada ajang SEA Games 2017. Kala itu Yabes Roni turut menyumbangkan medali perunggu untuk kontingen Merah Putih. Sintayong juga memanggil Yabes Roni untuk Piala AFF 2020 dan FIFA Matchday pada akhir Januari 2022. Tercatat Yabes bergabung dengan Bali United sejak tahun 2015 dan sampai saat ini ia masih berseragam Bali United dan telah mempersembahkan 2 Piala Liga Indonesia bersama Bali United. Nomor 3, Victor Detan. Victor Johnson Benjamin Detan lahir di Kupang pada tanggal 7 Juli 2004. Victor adalah pemain dari NTT Jebolan Akademi PSM yang resmi dipromosikan ke tim senior PSM Makassar. Ia pernah memperkuat PSM U16 dan U18 di Elite Pro Academy yang diselenggarakan oleh PSSI. Ayahnya adalah orang asli Kupang sedangkan ibunya berasal dari Kanada. Pada musim 2021, pesepak bola muda dengan tinggi badan 174 cm ini membawa PSM tembus babak 8 besar EPA U18. Victor berhasil mendonasikan 7 gol dan 11 assist dari total 1436 menit bermain. Di level internasional, Victor Detan pernah bergabung dengan timnas Indonesia U16 besutan Bima Sakti pada Desember 2020. Victor menjalani debutnya bersama PSM Makassar di Liga 1 2022-2023 ketika PSM menang 2-0 melawan Bali United di Stadion B.J. Habibie Parepare
pada 29 Juli 2022. Victor Ethan menjadi debutan termuda pada laga kontra Bali United tersebut. Nomor 2, Frankie Misa. Frankie Denner Misa lahir di kota Soe, NTT pada tanggal 20 Februari 2004. Saat ini Frankie bermain sebagai bek sayap untuk klub Liga 1 Persija Jakarta dan tim nasional U20 Indonesia. Ia mengawali karir di SSB Soe Generation pada tahun 2016 sampai 2021. Kemudian tahun 2019 di Bali United EPA U16, Persikabo 1973 U16, dan di tahun 2020 di tim PON NTT. Tahun 2021 dia menuju ke Persija EPA U18 dan di tahun 2022 berhasil menembus skuad Persija senior sekaligus timnas Indonesia U20. Frankie adalah sosok wonderkid andalan Persija Jakarta yang dipanggil pelatih timnas Sintayong untuk membela Indonesia U19 dalam kualifikasi Piala Asia U20 di Uzbekistan 2023. Frankie sukses menghantarkan timnas Indonesia U20 lolos kualifikasi Piala Asia U20. Selain posisi bek kiri, Frankie Misa bermain juga sebagai sayap kiri dan sayap kanan. Nomor 1, Marcelino Ferdinand. Berdasarkan ulasan Indosport, Marcelino lahir pada 9 September 2004 dari ayah asli Ngada, NTT. Marcelino adalah pemain sepak bola yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub Liga 1 Persebaya Surabaya dan tim nasional Indonesia. Dia adalah adik dari Octavianus Fernando yang bermain di PSIS Semarang. Marcelino pernah menjadi mesin gol andalan timnas U16 asuhan Bima Sakti. Tak ayal, keberadaan Marcelino cukup vital di lapangan tengah timnas Indonesia. Pada tahun 2021, Marcelino dinobatkan sebagai salah satu dari 60 pemain muda paling berbakat dan menjanjikan di dunia oleh The Guardian. Marcelino mampu bermain di banyak posisi sebagai penyerang sayap. Ia juga sering dipasang sebagai playmaker. Pada tanggal 6 November 2021, ia mencetak gol liga pertamanya dan menyelamatkan timnya dari kekalahan dalam hasil imbang 2-2 dengan Arema. Gelandang muda timnas Indonesia ini pernah tampil apik di AFF 2021, meskipun hanya memperoleh runner-up untuk timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mencetakkan rekor meraih 2 tiket ke level Piala Asia. Marcelino juga mencetak salah satu dari 3 gol timnas Indonesia U20 ke gawang Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 dan memastikan Indonesia lolos Piala Asia U20. Saat ini harga pasar Marcelino sekitar 3,91 miliar. Nah, itu dia 10 pesepak bola yang menjadi seberkasinar untuk kebangkitan sepak bola NTT. Tinggalkan komentar positif Anda untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Saya Victor Sinlais, salam ITS, bye-bye, sampai jumpa.